negeri tempat berusaha, negeri yang sementara dan tidak kekal, niscaya hati akan menjadi sehat. Adapun jika kita lalai tentang hakikat ini, maka kematian dapat menimpa hati kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara hakikat dunia yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah yang pertama, dunia adalah kesenangan yang menipu, yaitu kesenangan yang hilang saat ajal menjemput, kesenangan yang tidak abadi dan hanya bersifat sementara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Imam Ibnu Katsir berkata, dunia adalah kesenangan yang fana dan menipu. Bagi siapa yang cenderung kepadanya, dia tertipu dan takjub kepadanya. Sampai dia berkeyakinan tidak ada tempat tinggal selainnya dan tidak ada tempat kembali setelahnya. Dunia adalah hina dan rendah dibandingkan negeri akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Perlu kiranya kita merenungkan hadis ini dengan saksama. Di golongan manakah kita berada? Apakah kita termasuk golongan yang mendapat rahmat, termasuk orang-orang yang mendapat laknat? Menjadi budak dunia dikarenakan sebagian besar aktivitas kita atau bahkan seluruhnya bertujuan untuk meraih kenikmatan dunia yang fana ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencela orang-orang yang tunduk pada dunia dan semata-mata tujuan hidupnya adalah mencari dunia. Dalam sabda beliau yang artinya celakalah budak dinar, uang emas, celakalah budak dirham, uang perak, celakalah budak khamisa, pakaian yang cantik, dan celakalah budak hadula, ranjang dan empuk. Hadis riwayat Bukhari. Inilah celaan beliau terhadap orang yang kesehariannya menjadi budak harta dan berbagai kesenangan dunia. Renungkanlah dengan penuh kejujuran dan jawablah di manakah golongan kita berada. Apakah kita termasuk orang yang tujuan hidupnya adalah beribadah kepada Allah? Renungkanlah sekali lagi hal ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, hakikat dunia yang kedua, dunia adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang yang beriman. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan maknanya bahwa setiap mukmin itu dipenjara dan dilarang di dunia ini dari kesenangan-kesenangan dan syahwat-syahwat yang diharamkan dan dibenci. Dia dibebani untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang terasa berat. Jika dia meninggal, dia akan beristirahat dari semua ini dan dia akan berbalik kepada apa yang dijanjikan Allah berupa kenikmatan abadi dan kelapangan lagi bersih dari cacat. Sedangkan orang kafir, dia hanya akan mendapatkan dari kesenangan dunia yang diperoleh, yang jumlahnya sedikit dan bercampur dengan kesusahan dan penderitaan. Dan bila dia telah mati, dia akan pergi menuju siksaan yang abadi dan penderitaan yang selama-lamanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, bukan berarti orang beriman tidak boleh kaya, memiliki kendaraan yang bagus dan rumah yang megah. Akan tetapi kenikmatan seorang mukmin di dunia jika dibandingkan surga di akhirat sangat jauh sekali. Seakan-akan dunia ini adalah penjara bila dibandingkan surga di akhirat. Sedangkan orang kafir, walaupun mereka menjadi orang yang miskin sekalipun, mereka tetap menjadikan dunia ini menjadi surganya jika dibandingkan dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Maka alangkah indahnya menjadi orang mukmin, karena betapapun berat dalam menghadapi dunia, dia tetap mengharapkan indahnya surga di akhirat kelak.
Dan sungguh celakalah orang kafir, karena kenikmatan dunia ini hanya akan mereka rasakan sesaat, sementara neraka telah menantinya. Dan itu ada penyesalan terbesar ketika telah berpisah dengan dunia untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka bertanya, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Jamaah Jumat rahimakumullah.